Ada seorang tokoh sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini Pak seorang raja, orang yang berdarah biru, bangsawan, orang raja, orang kaya raya. Akan tetapi suatu saat dia memiliki hobi yang sama mungkin dengan kita. Apa hobinya? Berburu. Kalau kita mungkin mancing Pak ya, mancing. Tapi hobinya raja Pak, berburu. Kalau hobinya kita yang kerja bangunan, mancing gitu kan. Mirip-mirip lah sedikit kan ya, mirip-mirip. Intinya kan sama-sama nangkap hewan begitu. Jadi Ibrahim bin Adham ini pergi ke hutan berburu. Ketika dia hendak berburu, dia sudah melengkapi perlengkapan untuk melakukan pemburuan. Di saat perjalanan tadi merasa lapar. Dia udah bawa nasi Pak, turun dari kendaraannya, turun dari kudanya, dia kemah di situ. Yampar nasi Pak, ngampar tikar, kemudian nasinya dibuka. Tiba-tiba Pak, ada burung gagak yang berwarna hitam yang mencuri rotinya, yang mengambil rotinya. Jadi roti yang cukup besar ini dimakan sama burung gagak, dibawa terbang. Lah Ibrahim bin Adham ini heran, loh ini kok burung gagak ini mampu bawa roti saya. Akhirnya diikuti Pak, terbangnya burung gagak ini diikuti sampai ke suatu tempat yang begitu tinggi, katakanlah bukit perbukitan. Dilihat oleh Ibrahim bin Adham, burung tadi masih menggigit sebuah roti tadi, sepotong roti tadi masih berada di gigitannya burung, dilihat dari kejauhan. Akhirnya diintai sama Ibrahim bin Adham, naik ke atas gunung untuk nengok burung tadi. Ternyata Pak, burung tadi Pak turun dari gunung, kemudian ada seorang yang terikat tangan dan kakinya. Orang yang terikat tangan dan kakinya ini Pak dikasih makan, disuap sama burung tadi. Ibrahim bin Adham ini heran, kok burung bisa punya pikiran, bisa punya akal seperti manusia, menolong orang lain. Yang ditolong orang yang tak bisa bergerak sama sekali Pak, tangan diikat, kaki diikat Pak. Akhirnya tetap hidup orang tadi karena apa? Bantuannya siapa? Burung. Bapak paham kan Pak ya? Bantuannya burung. Burung Bapak bantu biasanya Pak? Tidak pernah bantu ya? Yang penting paham dulu lah, yang penting paham. Jangan ketawa San, kau bilang burung nyari pula San. Nah setelah itu kemudian Ibrahim bin Adham ini datang ketika melihat ada orang yang disuap oleh burung menggunakan rotinya Ibrahim bin Adham, dan melihat orang tadi terikat tangan dan kakinya. Ibrahim bin Adham ini cepat ditolong Pak, dibukakan ikatan tali yang ada di tangan, dibukakan ikatan tali yang ada di kaki. Ditanya, apa sebab terjadi dengan kau ini wahai laki-laki? Dijawab sama laki-laki tadi, wahai Pak, saya ini Pak diikat tangan saya, diikat kaki saya kena begal Pak. Saya ini habis dunia saya Pak. Saya ini mau pergi ke suatu tempat, saya bawa makanan banyak, saya bawa harta banyak Pak. Kemudian di tengah jalan saya dibegal. Saat dibegal habis Pak, tangan saya ini diborgol pakai tali Pak. Dan syukurnya alhamdulillah Pak, dalam kondisi seperti ini Pak, ada makhluk Allah yang baik. Ini Pak yang ngasih makan saya ini Pak, yang Bapak tengok burungnya. Burung tadi teretan itu ngasih makan orang yang diikat tangannya. Barokahnya apa? Barokahnya orang tadi selama 7 hari ini betul-betul pasrah kepada Allah. Ya Allah, hidup dan matiku, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku dan matiku saya pasrah kepadamu. Ternyata ketika tawakal yang begitu tinggi ini, ternyata ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongannya siapa? Burung Pak. Hikmahnya apa dengan kejadiannya ini? Hikmahnya adalah kalau udah tidak mampu secara akal Pak, tidak mampu secara logika, secara kekuatan, udah jangan dipaksakan. Itu bukan kekuatan kita, tapi kita harapkan kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai tak mampu udah peburu kepatu kata orang Madura itu. Artinya tawakal. Letak mampu boleh lepakun. Lepayanu lepakun, lepada remah lepakun. Usaha lepakun, udah peburu kepatu sampai atua ke Gusti Allah. Bilang kepada Allah, ya Allah saya pasrah kepadamu, ini terserah engkau ya Allah.